Pemerintah Kecamatan Percut Setuan bersama dengan Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa adakan rapat pemilihan pengurus Badan Kepegawaian Daerah atau BKD di Aula Sekolah Bandung, Bandar Setiaujung, Jumat 13 Agustus 2021. Sama-sama alhamdulillah kita laksanakan untuk pemilihan pengurus BKD Kecamatan Percut Setuan. Turut hadir Haji Muhammad Yusuf Harahap, Ketua BPD Laut Dendang sekaligus Ketua BPD Sumatera Utara, Nasib Solihin, Sekcam Percut Setuan, Kepala Desa BPD Sekdes Sekecamatan Percut Setuan. Mohon masukan ataupun bimbingan dari Musyawarah pemilihan pengurus BKD yang dilaksanakan di sekolahan Bandung, semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan atau 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Acara ini juga berjalan dengan kondusif, tertib, dan aman. Untuk Ketua Bapak Kades dari Bandar Setia yaitu Pak Sugiyato. Kemudian Sekretaris saya dari BPD Serotan Irwansyah. Kemudian Bendahara Bapak Dwi Wahyudi ST dari Bandar Khalifah. Kemudian Badan Koordinator. Untuk Badan Koordinator bidang pengembangan usaha bersama Bapak Haji Jamaudin dari Percut dan Pak Susanto dari Tembuk, ditambah dengan Ibu Iin Parmaini dari Desa Kolam. Kemudian Koordinator bidang kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa, yaitu dipercayakan kepada Bapak Suherman. Dari Bapak Suherman, Kepala Desa Tanjung Selamat, dan didampingi anggotanya itu Pak Suparyo dari Desa Bandar Khalifah dan Pak Misman dari Kepala Desa Tembung. Dan selanjutnya Koordinator bidang keamanan dan ketertiban, yaitu dipimpin oleh Pak Anjur Silitonga, Kepala Desa Pematang Lalang. Nanti Pak Kades ini akan mengangkat beberapa anggotanya. Pak Anjur Silitonga, Kepala Desa dari Pematang Lalang, didamping dengan Pak Pujiono dari Santim. Kemudian untuk bidang anggota koordinator yaitu dijabat oleh Bapak Suwandi dari Kepala Desa Serotan, dan nanti didampingi dengan beberapa anggotanya, akan dipilih oleh Pak Suwandi sendiri. Jadi demikian yang dapat disampaikan nama-nama pengurus BKD Percut Setuan. Mengenai SK-nya nanti akan disusul diterbitkan oleh dari pemerintah kabupaten. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tahun yang lalu saya menjadi ketua BKD yang dipilih di kantor kecamatan. Tapi pertama kali waktu itu bingung kami apa yang dikerjakan dan apa, kita minta petunjuk juga dari kabupaten, tidak tahu apa yang dikerjakan, sehingga berlalulah begitu sampai sekarang. Itu kami mohon kerjasama antar desa ini sangat penting, apalagi di satu kecamatan. Sekarang persoalan kita kan banyak sekali, terutama persoalan keamanan, narkoba, begal, ini luar biasa. Saya betul-betul agak naik marah, saya katakan pada pemerintah penanganan COVID ini. Ini banyak sekali organisasi yang bermunculan diciptakan pemerintah, organisasi ad hoc yang menimbulkan biaya mahal, tapi gunanya nggak ada. Banyak sekali. Ini adalah akibat politik kita yang kurang bagus. Ini partai-partai ini banyak kali anak-anak cabang yang membuat organisasi sehingga bermunculan di biaya pemerintah tidak ada guna. Pak Camat mengadu ke bupati ke gubernur, kami kemana mengadu? Padahal kami lahir undang-undang yang membuat. Jadi kalau ada masalah langsung ke presiden, mana masuk akal. Jadi saya katakan di dalam DPR, di ketua DPR, siapa itu ketua fraksi Keuntungan Orang Medan dari Golkar, si Kurnia Tanjung, ini kalian ciptakan undang-undang untuk BPD hanya untuk pencucian uang untuk mereka. Coba lihat perekonomian Indonesia ini aneh-aneh, tapi asik presiden dengan menteri berkoar-koar entah apa untuk negara ini, tidak pernah dipikirkan di desa.
Itu saya katakan, kenapa? Coba salah satu contoh. Yang campur tangan pemerintah hanya beras, harganya 12.000, 11.000. Coba ayam, hari ini 15.000, besok 30.000, lusa 18.000. Ada apa? Padahal biaya ayam samanya. Kenapa naik turun? Kenapa tidak ditetapkan pemerintah? 1 kilo ayam 10.000, jual 15.000. 3.000 sama ayam, 2.000 sama pedagang. Selesai kan? Ini enggak. Itu di Malaysia saya pelajari waktu S3 seperti itu. Tapi pada waktu lebaran disupport oleh pemerintah jadi turun harganya. Saya Haji Muhammad Yusuf Harahap, Ketua BPD Laut Dendang, tapi sekarang diminta untuk menjabat sebagai Ketua BPD Sumatera Utara. Ya, jadi kita ingin menghimpun seluruh BPD-BPD Sumatera Utara untuk memperjuangkan nasib rakyat kita di desa. Jadi itu intinya ya. Jadi selama ini kan BPD ini gantung organisasinya. Dia hanya ada di tingkat desa. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan di BPD sendiri, kemana dia mengadu? Kan tidak ada. Makanya seyogianya adalah pengurus di kecamatan, pengurus di kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Tingkat pusat itu Abdi Feriansah, itu ketua pusat. Harapan Bapak, Pak? Harapan saya ini kan dalam bentuk kerjasama antar desa. Dengan bentuk kerjasama antar desa ini kan ada memiliki kelebihan kekurangan. Dan Tuhan sudah menciptakan biasanya kelebihan satu desa menjadi kekurangan di desa lain. Nah, inilah gunanya kerjasama itu. Nah, atau antar desa sendiri ada yang memiliki kegiatan berlebih, maka dia bisa mengajari di desa yang lain. Jadi itu kegunaannya. Jadi dengan demikian nanti tidak ada desa yang luar biasa maju, desa yang tertinggal gitu. Dengan ada kerjasama itu mereka saling support, saling memberi, saling mengayomi. Kira-kira itulah Izin tujuannya. Pak Yusuf, tanggapannya kalau ada perangkat desa yang arogan terhadap wartawan dan melakukan pengusiran, gimana tanggapannya? Ya seyogianya janganlah. Jangan. Itu tidak benar. Apalagi tingkat desa. Wartawan itu kan mulia kerjanya. Iya. Dia menyebarkan informasi. Gunanya sama kerjasama. Jadi dengan ada urus kecamatan, urus kabupaten, nanti mereka akan bersinergi, saling memberitahu ini fungsinya. Yang jelas memang, berarti gimana pula? Dilihat dari tingkat pendidikan, gimana pula kan? Namanya tingkat desa. Di situ gunanya ada BPD nanti yang pintar, nanti ada BPD yang di sana yang sudah duluan membaca, saling memberitahu. Apalagi dengan informasi WA sekarang, bisa kegiatan setiap desa bisa dilakukan. Nah itulah kira-kira. Dari Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Skala Pos TV Sumut, Joni Suherianto mengabarkan.